Selamat sore kawan-kawan. Balik lagi di channel Koma Adventure. Sore ini mendung. Cukup rata. Mendungnya di mana-mana. Tadi sudah hujan. Sekarang ya sedikit kering lah. Tapi kita lihat langitnya masih abu-abu, masih gelap. Jadi kita bisa berasumsi bahwa akan terjadi hujan lagi nantinya. Oke, untuk kali ini episode yang ke-14. Kita saksikan apa yang akan terjadi hari ini beserta dengan drama-drama yang bisa saja terjadi kapan saja. Oke, mari kita saksikan. Drama map lagi ini guys. Aduh, kejedut. Jadi ini jalannya belum ada ini. Saat ini posisi jam 5 lewat ya. Tadi saya baru selesai ngurus returan. Ada barang kiriman online yang harus kita retur. Kemarin sedikit ada masalah dengan Tokopedia. Saya belok ke shortcut yang cukup fenomenal. Enggak sih, di sini kebanyakan lokal jadi tidak banyak sensasi. Tapi memang jalan ini shortcut yang view-nya pas untuk melihat sunset. Dia menghadap ke barat. Nah, cuma tadi saya lewat, ternyata posisi matahari sudah terhalang oleh awan. Ini kemarin sempat longsor, tergerus air sebelah sisi kiri dan kanan. Sekarang sudah diaspal. Baru aja nih aspalnya masih hangat. Tadi baru jadi baru jadi aspal pas saya keluar tadi. Mungkin sekitar 30-40 menit yang lalu. Cepat mereka kerjanya. Yuk, baru saja kita ngedrop untuk GrabMart. Masih dekat-dekat aja kirimannya. Ada preman. Ini tadinya masih sawah semua nih, sekarang sudah tidak ditanami lagi. Sejak sekitar 2 tahunan ya, kurang lebih 2-3 tahun. Sepertinya sudah masuk daftar penjualan itu. Pas sudah laku tuh. Makin banyak lahan-lahan yang dijual dan berubah fungsi menjadi villa, jadi toko. Posisi sekarang saya di Jalan Raya Padonan memasuki Jalan Raya Pandu. Ini dekat sama Canggu dan sekitaran sini banyak banget villanya. Villa-villa baru yang sedang dibangun. Dalam waktu kurang lebih sekitar 3 tahun sampai 5 tahun belakangan lah, masa-masa setelah mulai pandemi COVID, sini mulai banyak villa. Jadi kanan nih baru semua itu villanya. Masih ada sedikit lahan sawah di sini. Untuk bagian jalan rayanya sih masih belum berkembang ya, masih begitu-begitu saja. Tapi di belakang-belakang ini sudah banyak jadi villa. Alih fungsi lahan sawahnya sudah jadi villa semua ini. Ya, perkembangan, semua ingin maju, semua ingin kebagian jatah dari perkembangan pariwisata yang ada di Bali. Salah satu dampak ya, bisa dibilang positif dan negatif lah. Positifnya sebagai ekonomi, masuk orderan. Negatifnya bagi lingkungannya. Coba kita lihat.
Kokain Dalung. Oke, oh double. Kokain dua-duanya apa? Jangan-jangan kedai Lui. Oke. Oh, yang tunai sudah langsung menjawab ya. Tunai. Kita memastikan saja nih, kita tanya. Ini kalau teman-teman kadang-kadang order makanan online, ya mohon dimaklumi, drivernya ingin verifikasi terlebih dahulu. Ini terjadi pada kasus yang tunai ya. Kalau untuk kasus yang non tunai, biasanya sih tidak ada problem. Menjadi masalah karena dompet driver itu yang terpotong kalau tunai. Alur keuangannya beda. Kadang-kadang ada driver yang sangat curigaan, ada juga yang bahkan tidak mau ngambil sama sekali yang tunai. Komunikasi itu penting kalau di sini. Oke, tidak ada nomor rumah. Jadi kalau di Bali itu masih banyak juga yang tidak ada nomor rumah. Jadi kadang kita juga tidak bisa ngejudge 100% oh ini fake order atau tidak. Ya, untung-untungan lah. Kadang-kadang saya sejauh ini sementara sih belum ada yang fake sejak dari bulan berapa ya yang saya mulai training project ini sampai sekarang masih belum ada yang fake. Syukurnya sih begitu, tapi tetap ada kemungkinan. Kita tidak bisa lengah juga sih. Ada juga kadang-kadang kita udah lapor gitu kan bahwa itu ordernya fake, ternyata nggak bisa diklaim. Ada yang seperti itu. Ya kalau seperti itu kasihan sih, drivernya harus ya berlapang dada lah bahasa ininya halusnya. Tapi harusnya sih aplikator bisa mempermudah, dan juga ya memang sih satu sisi itu bisa menjadi celah yang bisa merugikan bagi aplikatornya, tapi juga satu sisi yang lain sebenarnya banyak cara gitu untuk membuat verifikasi itu. Salah satunya dengan ya, mereka bisa tracking kan posisi driver itu benar atau tidak, atau ada kehubungan antara driver A dengan yang order gitu. Ya banyak lah macam-macamnya. Namanya orang jahat, scam online itu semakin maju semakin maju pula mereka dengan teknik dan lika-liku tipu-tipunya. Yuk kita lanjut. Ini orderan yang kedua, double. Ada 2 lokasi, 1 tunai, 1 non tunai. Yang pertama yang tunai dulu ini, lebih dekat. Jalurnya diputar-putar. Ada jalur lebih singkat padahal. Nah ini dia. Malam ini tidak terlihat bintang maupun bulannya, jadi kita bisa berekspektasi bahwa nanti bisa turun hujan ini agak malaman. Udaranya sekarang sedang lembab, tidak terlalu lembab sih, tapi lumayan terasa lembab ini, tidak terlalu dingin juga.
tapi bisa berubah setiap saat ini. Sekarang posisi sudah hampir jam 7 ini kawan-kawan. Untuk hari Senin ini cukup padat jalannya, cukup lajurnya. Ini jam-jamnya orang pada keluar makan malam, cari makan malam. Biasanya yang ngekos ataupun kerja kantoran kan sudah di rumah atau di kos-kosan nih, mereka mulai keluar. Terutama yang anak-anak kos lah. Di Delung Permai ini sangat banyak kos-kosan, jadi kita bisa lihat rumah makan, tempat-tempat yang banyak makanan, food court dan sebagainya, itu ramai dikunjungi oleh orang. Ini lokasinya agak ke utara. Oh, dekat rumah lama saya nih. Saya pernah ngontrak dekat sana. Itu udah lama banget, beberapa tahun lalu, jauh sebelum pandemi malahan. Di sana cuma berapa bulan ya, tidak genap 1 tahun pokoknya di sana. Karena ada sedikit tidak cocok dengan pemilik rumah waktu itu. Kita agak kecewa sama pemilik rumah karena ya memang sih sembayang sih, tapi sampai manjat tembok kita jadi nggak enak hati gitu. Padahal kita ada di rumah. Kan bisa di WA gitu maksudnya. Ya sudahlah, tapi mungkin itu faktor-faktor kebiasaan ya. Semoga jadi bahan pelajaran buat kedua pihak juga. Lagi pula kita sudah putuskan untuk keluar dan berdamai di sana, ya sudah, tidak perlu dipermasalahkan. Hidup lebih indah dengan penuh kedamaian. Ini udaranya mulai gak enak nih guys. Ini yang bikin udara gak enak badan. Saya kemarin juga mendadak nih, sampai tadi agak siang tuh masih kayak mau flu gitu. Akhirnya saya minum obat. Ini baru agak segeran saya keluar dah akhirnya. Jadi hari ini kita keluarnya sore sambil ngurus beberapa urusan tadi, termasuk urus retur yang agak complicated dengan Tokopedia. Tidak semudah itu. Tapi mendingan sih ya daripada platform lain. Dulu Bukalapak, saya kecewa berat di Bukalapak, akhirnya saya tidak mau pakai lagi tuh. Padahal banyak sekali waktu itu saya transaksi di Bukalapak. Cuma karena masalah tidak bisa retur dan lain-lain tuh ditunda, kayak dia terlalu memihak penjualnya, sehingga kita tidak punya pilihan untuk meretur dan mengembalikan uang, hanya bisa tukar barang. Itu saya komplain berat itu di sana. Akhirnya Bukalapak jadi tutup lapak sekarang. Ya mungkin karena ada masalah juga di sistem mereka yang kurang mau bisa menerima masukan. Kira-kira menurut kalian, nih ya, Tokopedia kan udah gabung nih dengan Gojek jadi Goto ya, Goto. Kira-kira Goto itu bertahan nggak ya? Karena kemarin isunya kan Goto mau dibeli oleh Grab. Kalau saya sih ya, dibeli nggak jadi soal sih sebenarnya. Tapi pertanyaan terbesar saya adalah, ngapain Grab beli Goto? Orang ketiplek gitu loh, semua servis layanan bla 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 semua bersama. Basis layanan datanya juga hampir sama saya rasa. Customer di Grab maupun di Gojek pasti sama, nggak beda jauh. Daripada dia sibuk ekspansi di Indonesia aja, mendingan dia ekspansi secara internasional. Dan perlu dicatat juga, menurut penelitian, bukan saya ya, penelitian dari orang yang ahli ekonom, siapa kemarin bilang, pangsa pasar Grab itu justru lebih besar di luar daripada di Indonesia. Jadi kalau dia mau rebutan market di sini kayaknya buat apa sih? Tapi memang satu sisi ya, keuntungannya ketika salah satu memakan yang lainnya, salah satu di antara dua ini memakan satu sama lain, otomatis itu bisa menghemat ongkos biaya iklan.
Dengan tidak ada biaya iklan, subsidi dan lain-lain, karena tidak adanya persaingan, mungkin bisa memberikan keuntungan juga bagi drivernya. Karena selama ini kan driver komplain karena masalah potongan, bonus, promo, dan bla bla bla. Yang ibaratnya kayak driver itu menanggung ongkos promonya. Iya dan tidak sih ya kalau saya lihat. Beberapa hal lah memang seperti itu. Tapi pada intinya saya tidak menentang merger itu. Kalau memang bisa saling makan sih bagus juga gitu. Jadi nggak ribet kan, semua orang hanya pakai satu platform. Untuk Maxim daya saingnya masih kalah jauh dibanding kedua jagoan hijau ini. Maxim masih kalah dari segi produk juga. Untuk InDrive jangan ditanya. InDrive itu setahu saya kemarin saya sempat ngecek ya, belum terdaftar resmi di sini. Artinya dia belum ada perusahaan yang menaungi. Dia mau pakai sistemnya model-model kayak Grab, pakai perusahaan luar. Tapi kalau Grab kan punya holding company dia di US. Secara aset jauh. Sedangkan InDrive ini model bisnisnya juga agak-agak sedikit ngejelimet ini sebenarnya. Dia akan bertentangan nanti dengan peraturan pemerintah yang mengatur biaya atau tarif minimum untuk transportasi online. Ya semoga bisa dirapikan lah dalam waktu singkat untuk masalah transportasi online oleh pemerintah. Karena regulatornya kan pemerintah. Kalau pebisnis kadang-kadang ya adalah culas-culas sedikit juga bisa. Banyak cara kok untuk ngakali sebuah bisnis itu kalau mau jujur. Tapi ya tergantung etika dan moralnya bisnis itu sendiri. Dia mau pakai yang seperti apa. Karena kan ya ibarat hidup itu pilihan. Dia mau memilih mengambil jalur itu ya ada resikonya juga. Mengambil jalur yang satunya juga ada resikonya. Masing-masing punya resiko sendiri-sendiri. Ini kayaknya udah deket nih. Oh masih 4 menit. 4 menit ya nggak terlalu jauh lah. Ya lurus-lurus aja nih kayaknya. Belok di Banjar depan sepertinya nih. Wih gelap sekali guys. Malam ini gelap. Di episode 12 sama 13 ya, saya lewat daerah sini juga nih. Yang ada sawah. Cuma sayang sekarang kita lewatnya udah gelap, jadi kita tidak bisa lihat. Kemarin kita hujan-hujanan. Ih, drama map lagi ini guys. Aduh, kejedut. Jadi ini jalannya belum ada ini. Belum ada di peta ini. Gini nih. Tadi jadi saya dapat orderan ya kan. Kebetulan dari sisi utara ini jalurnya. Sisi utaranya sini. Nyari jama jalannya nggak ketemu juga. Ini ada kali tadi habis waktu sekitar setengah jam. Aduh, kalau driver lain mungkin udah di cancel itu. Ini warungnya nih, Betaka nomor 4. Ditulisin gitu aja. Nah, tadi jalannya tuh di sana tempat orang belok tuh. Mapnya sesuai map. Jadi ini lokasinya tidak akurat ini. Karena rupanya gangnya itu baru, tanah di sana tuh baru mulai dibangun. Dan itu yang dagang itu kayak di tengah-tengah bedeng gitu. Jadi memang jalan itu belum terdaftar. Kalau di mapnya Grab itu belum ada itu. Kalau di mapnya ini saya kurang tahu, mungkin juga belum ada itu. Malam-malam drama kan. Tadi saya udah curiga tuh.
waktu mau ngambil situ. Soalnya kalau kita baca map, gambarnya itu adalah tunggu dulu. Ini belok sini aja. Jadi gambarnya itu kalau di map itu kalau hijau itu kan masih hutan atau sawah lah yang belum diolah. Nah, saya masuk tadi ke gangnya itu, dikasih tahu sama tukang-tukang yang ada di proyek sana, jalannya belum buntu pak, nggak ada di sini, di sana sebelah kali. Itu saya muter ke jalan yang di sebelahnya, perumahan yang sudah kelihatan udah ada. Kan pikiran saya, ini warung, restoran atau warung lah gitu kan. Ya masa sih di jalan, di tempat yang belum ada jalannya gitu loh. Ternyata beneran. Itu dah beneran. Dia ternyata lokasinya ada di tengah-tengah proyek. Aduh, malam ini menambah cerita ini. Jadi apapun bisa terjadi sebenarnya. Ini saya nggak ketemu resto itu kayaknya sesuatu yang aneh gitu. Biasa minimal ketemu sign-nya walaupun udah tutup gitu kan. Restonya udah tutup, ketemu sign-nya. Nah ini nggak ketemu sign, nggak ketemu restonya. Aduh, tanya-tanya orang sekeliling di perumahan nggak ada yang tahu. Pas saya udah lama tuh akhirnya ditelepon sama ininya, sama yang dagang. Dia bisa dapat nomor saya, ditelepon. Kemudian saya langsung cari jalur yang sesuai arahannya dia gitu. Ketemulah bapak-bapak lagi ditanya cari apa, cari warung mbak, warung lalapan Aisyah tadi namanya. Dikasih tahu sama bapaknya, itu tuh tiang listrik depan, belok kiri masuk sana. Ada ya, anggap aja jadi pengalaman ini. Kalau nggak gini kan bagaimana cerita-cerita bisa menarik ya. Drama ojol. Oke guys, saya lanjut dulu untuk pengirimannya ini. Kepala saya agak pening tadi. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau ada story lagi saya up atau ada yang menarik di jalan saya up. Yuk, kembali lagi di Koma Adventure. Malam ini malam Selasa, hari Senin malam Selasa. Ya, cukup sepi untuk hari ini. Tadi baru saja dapat orderan yang dekat-dekat. Tapi secara keseluruhan hari ini agak sepi ya. Saya mulai on tadi sore jam 6-an, 6 kurang sih kayaknya. Terus total hari ini 8 orderan, ya lumayan lah buat bensin, bekal bensin besok. Tapi ya yang pasti kalau dapatnya segini terus nggak bisa liburan. Ada kesibukan juga tadi agak lumayan, jadi tidak bisa banyak bergerak di pagi sampai siang. Oke, untuk hari ini saya close sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan hari ini. Cukup singkat hari ini, tapi ada satu drama. Semoga bisa menghibur, semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua yang mau jalan-jalan ke Bali. Welcome, kalau mau tanya-tanya saya akan bantu sebisa saya. Jangan lupa di subscribe, juga di like, di share juga ke teman-temannya. Tolong dibantu promotnya. Channel ini masih
sangat mudah dan butuh sekali banyak bantuan dari kalian semua. Thank you guys.